Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri Prof. Nama saya Feroyano Razak, NPP 361738, kelas D5, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu. Mengapa kita Pamong Praja perlu belajar filsafat ilmu? Pamong Praja perlu mempelajari filsafat ilmu karena filsafat ilmu menjadi landasan epistemologis dan ontologis yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dipahami sebagai suatu proses ilmiah, bukan sekedar rutinitas administratif yang mekanis. Filsafat ilmu memberikan kerangka untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi objek kajian pemerintah. Bagaimana pengetahuan tentang fenomena pemerintahan diperoleh secara sahih, serta nilai dan etika apa yang harus dipegang dalam setiap tindakan pelayanan publik. Melalui pemahaman filsafat ilmu, Pamong Praja mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, sistematis, dan reflektif, sehingga tidak mudah terjebak dalam pola pikir dogmatis, birokratisme, sempit, atau praktik pemerintahan yang hanya mengikuti kebiasaan tanpa dasar. Analisis yang kuat. Pemahaman filsafat ilmu memungkinkan aparatur untuk menimbang validitas data, menilai kredibilitas informasi, serta membedakan antara opini dan pengetahuan ilmiah dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam konteks metodologi pemerintahan, filsafat ilmu juga memperkuat kemampuan Pamong Praja memiliki pendekatan penelitian, teknik analisis, dan instrumen kebijakan yang paling tepat sesuai ke karakter persoalan publik yang dihadapi, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, pemahaman aksiologi dalam filsafat ilmu menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu mengandung nilai moral, sehingga Pamong Praja dituntut untuk menjunjung tinggi etika, integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Tanpa dasar filsafat ilmu, kebijakan publik mudah kehilangan arah, bersifat pragmatis, atau bahkan bias kepentingan, karena tidak memiliki pijakan metodologis dan nilai yang jelas. Oleh sebab itu, penguasaan filsafat ilmu bukan hanya memperkaya wawasan intelektual, tetapi juga menjadi syarat utama untuk membangun profesionalitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan publik secara komprehensif dan berkelanjutan. Jelaskan pemahaman Anda tentang filsafat, dogma, dan ideologi. Filsafat dipahami sebagai dasar pemikiran kritis, rasional, mendalam, untuk menelah hakikat pemerintahan, metode ilmiahnya, serta kebenaran pengetahuan yang dibangun di atasnya. Sehingga filsafat berfungsi membersihkan cara berpikir Pamong Praja dari keyakinan kabur dan asumsi yang tidak teruji. Berbeda dengan filsafat, dogma adalah kepercayaan yang diterima begitu saja tanpa proses kritik atau pembuktian ilmiah. Sering muncul dalam bentuk tradisi birokrasi, kebijakan yang dianggap benar hanya karena berasal dari otoritas tertentu, atau pandangan pemerintahan yang diwarisi tanpa evaluasi. Sehingga dogma cenderung membatasi perkembangan ilmu dan menghambat kemampuan aparatur untuk berpikir objektif. Sementara itu, ideologi merupakan sistem nilai keyakinan dan gagasan yang memberi arah dan orientasi pada tindakan politik serta penyelenggaraan pemerintahan. Ideologi mempengaruhi bagaimana negara mengambil keputusan mengenai kekuasaan dan membangun hubungan dengan masyarakat, karena ideologi bersifat normatif dan syarat nilai. Menurut ideologi harus dipahami secara kritis agar tidak berubah menjadi dogma dan tetap dapat digunakan sebagai kerangka nilai yang rasional dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, filsafat berperan menjadi fondasi ilmiah, dogma menjadi hal yang perlu dikritisi, dan ideologi menjadi sumber nilai yang harus dikelola secara reflektif dan dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Pengertian ilmu dan pengetahuan. Menurut Hoover,
Ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal. Sedangkan Pujawijana berpendapat bahwa ilmu adalah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Pada sisi lain, Van Persson mengemukakan bahwa ilmu bukan abstraksi lagi, tetapi kesatuan metode yang melingkupi segala-galanya, dan dalam kesatuan itu setiap ilmu memperoleh tempatnya. Dalam wacana umum, istilah ilmu atau sains dan pengetahuan atau knowledge sering dipertukar tempatkan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, sedangkan pengetahuan belum tentu merupakan sebuah ilmu, sebab ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan mungkin diketahui oleh manusia. Pengetahuan sifatnya sangat luas, karena mencakup segala sesuatu yang diketahui oleh manusia sekarang ini maupun yang mungkin diketahui pada masa mendatang, baik bersifat empiris maupun yang bersifat non-empiris. Sebagai contoh, santet, teluh, atau ilmu hitam lainnya adalah pengetahuan manusia mengenai cara untuk menghancurkan musuh, tetapi sampai saat ini pengetahuan tersebut belum masuk kategori sebagai ilmu, karena belum ada yang meneliti secara akademis dan kemudian menuliskannya untuk dikritisi oleh kalangan luar. Ciri-ciri ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek tertentu. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya hanya ada satu ilmu, yakni filsafat, yang dianggap oleh ibu segala ilmu atau mother of science. Tetapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Pada awalnya muncul cabang-cabang filsafat ilmu pengetahuan, filsafat berpikir atau logika, filsafat tingkah laku atau etika, filsafat alam, dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing cabang filsafat muncul cabang-cabang ilmu yang baru. Objek ilmu yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni objek materia dan objek forma. Menurut Pujawijana, bahwa objek materia adalah objek disoroti sebuah ilmu baik berupa gejala alam atau gejala sosial. Sedangkan objek forma adalah sudut pandangan penyorotan. Satu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki objek material yang sama, tetapi harus memiliki objek forma yang berbeda. Lahirnya ilmu-ilmu baru justru karena ada sudut pandangnya yang berbeda terhadap objek yang sama. Sebagai contoh, ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu yang memiliki objek material sama, yakni negara. Tetapi masing-masing ilmu memiliki objek forma yang berbeda. Objek forma ilmu negara lebih menyoroti bentuk, jenis, dan susunan negara. Objek forma ilmu politik lebih menyoroti proses pembentukan kekuasaan dalam suatu negara. Objek forma ilmu administrasi negara atau yang sekarang diberi istilah ilmu administrasi publik sebagai terjemahan dari public administration, lebih banyak menyoroti administrasi dalam arti sempit, ketatausahaan, organisasi, manajemen, kepemimpinan hingga ke tataran HR atau hubungan antar manusia atau human relation. Sedangkan objek forma ilmu pemerintahan lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah atau pemerintah dan diperintah atau rakyat dalam konteks kewenangan pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut mengenai ilmu pemerintahan akan dikemukakan pada bab selanjutnya. Ilmu yang memiliki objek material sama dikelompokkan dalam satu rumpun. Antara ilmu yang satu dengan yang lainnya dapat saling meminjam teori, konsep, variabel, maupun metodologi. Ilmu atau cabang ilmu yang baru tumbuh biasanya lebih banyak meminjam teori, konsep, variabel, maupun metodologi dari ilmu yang lain yang sudah mapan, sampai ilmu atau cabang ilmu tersebut mencapai tahap kedewasaannya. Ilmu yang dewasa akan memiliki konsep, teori, hukum, dan metodologi yang spesifik dibanding ilmu lainnya.
Pinjam-meminjam teori atau konsep antar bidang ilmu akan memunculkan berbagai cabang ilmu. Sebagai contoh, ilmu manajemen pemerintahan sebagai sebuah ilmu cabang merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dengan ilmu pemerintahan. Begitu pula dengan ilmu pariwisata sebagai ilmu baru merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, serta ilmu pemasaran. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki metode tertentu. Agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu perlu memiliki metode sendiri. Selain memiliki objek formal yang berbeda dengan ilmu lainnya, sebuah ilmu yang sudah mapan biasanya juga memiliki metode yang khas sangat berkaitan dengan objek formal ilmu yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar sama gejala dan peristiwa khas dari objek formal ilmu bersangkutan dapat mudah dipahami dan dimengerti, yang pada gilirannya akan diperoleh pengetahuan yang benar. Mengingat sumber semua ilmu yang berkembang sekarang ini adalah suatu, yakni filsafat. Maka selain ada metode keilmuan yang bersifat khusus, terdapat pula metode yang berlaku secara umum yang dinamakan metode ilmiah atau scientific method, yang merupakan perpaduan antara pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme. Filsafat sebagai ibu dari segala ilmu, mother of science, mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk-beluk ilmu yang dinamakan filsafat ilmu. Di dalamnya dibahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu atau berbicara mengenai apa. Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar atau berbicara mengenai bagaimana. Sedangkan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu atau berbicara mengenai nilai kegunaan. Metodologi ilmu pemerintahan adalah epistemologi dari ilmu pemerintahan, yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris. Apabila sebuah pengetahuan mencoba mengetahui segala sesuatu yang ada dan atau yang mungkin ada, maka ilmu mencoba mengetahui objek-objek yang bersifat empiris saja. Inilah yang menjadi salah satu ciri utama yang membedakan antara ilmu dengan pengetahuan lainnya. Mengenai hal ini, Surya Sumantri mengemukakan bahwa ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian empiris. Objek-objek penilaian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Objek ilmu yang bersifat empiris merupakan kekuatan sekaligus kelemahan ilmu dibandingkan pengetahuan lainnya. Kekuatannya terletak pada daya ujinya yang dapat dinalar dan ditelusuri oleh orang lain. Kelemahannya karena hanya mampu memahami dunia secara kasat mata, dapat diamati, diraba, dan dirasakan. Masih banyak pengetahuan lain yang dapat digali, misalnya yang mencakup wilayah, parapsikologi, metafisika, ataupun mengenai keindahan dan lain sebagainya. Ciri-ciri bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris yaitu dapat ditangkap oleh panca indera, bersifat terukur, dapat diamati, dan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Berdasarkan ciri-ciri sebagai pengetahuan yang bersifat empiris, ilmu mencoba mencari kebenaran yang bersifat objektif. Kebenaran objektif tersebut diperoleh melalui pengukuran, pengamatan, serta verifikasi oleh manusia yang kemudian dapat diuji kembali oleh manusia lainnya dalam kurun waktu dan atau tempat yang berbeda. Dengan ciri semacam itu, ilmu bersifat terbuka, dapat diperdebatkan dengan perkataan lain, ilmu tidaklah bersifat dogmatis. Tidak ada satu pihak pun yang dapat memonopoli kebenaran ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Pada bagian awal dikemukakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Artinya bahwa ilmu harus disusun secara sistematis dalam bentuk limas. Menurut Hoover, unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu terdiri dari 1. Konsep-konsep, 2. Perubah-perubah atau variabel, 3. Hipotesis-hipotesis, dan 4. Pengukuran-pengukuran. Sedangkan menurut Van Pursen, bahwa unsur-unsur yang membentuk limas ilmu adalah definisi, dan pengertian-pengertian. Hubungan antara unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu hendaknya bersifat fungsional, sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang sistematis untuk digunakan memperoleh kebenaran.
Ilmu adalah pengetahuan yang tersistematisasi. Sebuah bangunan limas ilmu terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan pemikiran yang tersusun dalam data. Klasifikasi dan definisi hukum maupun teori, makin banyak hukum dan teori yang dimiliki oleh sebuah ilmu, maka akan fungsional ilmu tersebut menjelaskan segala dan peristiwa menjadi objek formal ilmu bersangkutan sehingga bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Teori pada dasarnya adalah himpunan proposisi yang menjelaskan sebab dan akibat mengenai suatu hal. Teori merupakan alat analisis atau tool of analysis yang digunakan untuk membedah gejala dan atau peristiwa alam dan atau sosial yang sedang diamati. Dilihat dari derajat daya lakunya dan tingkat pengujiannya, yakni dari yang universal sampai ke partikular. Dapat dibedakan antara teori besar atau teori induk atau grand theory, teori taraf tengah atau middle range theory, atau teori untuk kalangan tertentu atau application theory, serta pengandai-andaian atau supposition. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat ditransformasikan sebagai konsekuensi logis dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan digunakan untuk kepentingan umat manusia, maka ilmu dapat ditransformasikan dari satu orang lain kepada orang lain. Melalui proses transformasi semacam itu, ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Transformasi dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka di dalam kuliah, diskusi atau seminar, melalui buku maupun melalui teknologi komunikasi jarak jauh atau internet, serta berbagai cara lainnya. Dengan adanya revolusi komunikasi, transformasi ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat universal atau bebas nilai. Tujuan tertinggi atau the ultimate goals keberadaan ilmu yang diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu haruslah bersifat universal. Ciri-ciri ilmu yang bersifat universal yaitu bebas ruang atau space free, bebas waktu atau time free, bebas nilai atau value free. Sifat universalitas yang dicita-citakan ilmu nampaknya lebih mungkin dicapai oleh ilmu-ilmu yang sudah mapan atau ilmu alam dan ilmu eksakta. Sedangkan ilmu-ilmu sosial, sifat universalitas keilmuannya sulit dicapai. Kajian-kajian ilmu sosial justru bertolak dari kenyataannya sosial atau social fact yang terikat pada nilai-nilai setempat. Disinilah tantangan besar yang dihadapi oleh ilmuwan sosial untuk dapat membuat ilmunya dapat diterima secara meluas, tidak justru terikat pada nilai-nilai setempat atau bound value, yang membuat suatu ilmu menjadi tidak berkembang. Mengenai sifat universalitas keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan sifat bebas nilai, Van Pursen mengemukakan adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Pada satu sisi adanya pandangan bahwa ilmu adalah bebas nilai atau biasa disebut pandangan positivistik. Pada sisi lain, ada yang berpandangan ilmu tidak bebas nilai atau pandangan ideologis. Menurut pandangan ideologis, ilmu justru syarat dengan nilai-nilai value laden. Ilmu bersifat universal dan bebas nilai menurut Van Pursen dalam arti bebas ruang atau space free, bebas waktu atau time free, bebas nilai atau value free. Etos ilmu sosial. Menurut tulisan Dendroff bahwa ilmu sosial adalah konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggalnya menunjukkan sebuah komunitas metode dan pendekatan yang saat ini hanya diamati oleh beberapa orang. Sedang bentuk jamaknya yakni ilmu sosial mungkin adalah bentuk yang lebih tepat. Ilmu sosial mencakup ekonomi, sosiologi atau antropologi, dan ilmu politik dan pemerintahan. Di perbatasannya, ilmu-ilmu sosial menjangkau kajian individual atau psikologi sosial, serta kajian ilmiah atau biologi sosial dan geografi sosial. Secara metodologis, ilmu-ilmu ini
menunggangi pendekatan normatif atau hukum, filsafat sosial, teori politik, dan histori sejarah sosial atau sejarah ekonomi. Dalam hal urusan jurusan di universitas, ilmu-ilmu sosial terbagi-bagi dalam sejumlah wilayah pengajaran dan riset yang mencakup tidak hanya disiplin utama tetapi juga subjek-subjek seperti hubungan industri, hubungan internasional, kajian-kajian bisnis, dan administrasi umum sosial. Istilah-istilah ilmu sosial tidak diterima begitu saja di tengah-tengah kalangan akademis, terutama di Inggris. Sains sosial adalah istilah yang lebih menegakkan meski keduanya juga menderita karena diinterpretasikan terlalu luas maupun terlalu sempit. Ilmu sosial dimaksudkan untuk mendefinisikan sosiologi atau hanya teori sosial sintesis, dimanapun suatu analogi terhadap ilmu alam selalu dipertentangkan. Pada tahun 1982, pemerintah Inggris menentang nama Social Science Research Council yang dibiayai oleh negara, berpendapat inter alia bahwa kajian-kajian sosial akan lebih sesuai bagi disiplin-disiplin akademik yang tidak dapat langsung mengklaim dirinya ilmiah. Ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, atau sebagaimana ilmu-ilmu tumbuh dari filsafat alam. Sudah banyak diamati bahwa identitas ilmu-ilmu adalah berkat revolusi besar pada abad ke-18, revolusi industri di Inggris, dan revolusi bourgeois di Prancis. Akhirnya, Max Weber bersikukuh pada perbedaan lain yang mendefinisikan aspek kelima dari ilmu sosial, yaitu berada di antara pengetahuan bagaimanapun caranya diperoleh dan nilai-nilai. Preskripsi dan deskripsi atau teori adalah milik alam wacana yang lain. Pembedaan ini muncul tepat pada waktunya, atau where to still street, dan akan terus seperti itu meskipun teori politik, filsafat moral, dan jurisprudensi telah mengikuti jalannya masing-masing, dan kajian kebijakan sosial telah bergeser dari perspektif lebih ke arah analitis. Kriteria kebenaran ilmiah. Manusia berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan demi memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah seiring dengan perkembangan ilmu di dunia. Teori pemerintahan pun mengalami pasang surut ketika masa reformasi di Indonesia. Sejumlah teori dan paradigma pemerintahan yang digunakan selama ini dipertanyakan karena tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman konsep pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Khusus bagi ilmu sosial, Myrdal mengemukakan pendapatnya bahwa etos dari ilmu sosial adalah kebenaran objektif atau the objective truth. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui proses keilmuan yang sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kebenaran ilmiah tidak bersifat subjektif dan dogmatis, melainkan lahir dari pengujian yang dapat diuji ulang oleh orang lain. Oleh karena itu, kebenaran dalam ilmu pemerintahan harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu rasional, empiris, logis, sistematis, dan objektif. Rasional berarti kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai logika berpikir. Empiris menunjukkan bahwa kebenaran tersebut bersumber dari fakta realitas pemerintahan yang dapat diamati dan dibuktikan. Logis berarti adanya hubungan sebab akibat yang jelas antar konsep atau fenomena pemerintahan. Perdebatan mengenai keukuran kebenaran ilmiah sudah ada sepanjang munculnya peradaban manusia. Dari berbagai literatur tentang filsafat ilmu, setidaknya ada 3 teori mengenai kriteria kebenaran ilmiah, yaitu teori koherensi. Teori koherensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang
telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu pasti dan alam, yang kemudian juga dianut di kalangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Teori koherensi. Teori koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar, maka disusun beberapa dalil dari aksioma tersebut. Dalil-dalil tersebut benar-benar merujuk pada aksioma yang telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Teori koherensi ini mula-mula dikembangkan oleh Aristoteles. Teori koherensi telah memunculkan aliran yang dinamakan koherensisme, yakni mana diberikan pada teori-teori filosofi tertentu. Ada dua tipe koherensisme, yakni 1. The coherence theory of truth. 2. The coherency theory of justification. Contoh kebenaran koherensi. 1. Si A adalah manusia, maka si A pasti mati. Teori korespondensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya bahwa kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman dilibat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang benar. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Russell mengatakan dua cara dari dalam memahami objek, yakni knowledge by acquaintance atau pengetahuan melalui cara mengevaluasi, dan knowledge by description, pengetahuan melalui cara menjelaskan. Contoh kebenaran korespondensi. 1. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. 2. Ibu kota provinsi NAD adalah Banda Aceh. 3. Tingkat kebenaran korespondensi seorang juga bisa dilihat dari tingkat pendidikan, baik dalam mengamati fakta, mendapatkan data, dan memberikan informasi. 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya benar atau tidaknya suatu pernyataan dapat diukur dari kemanfaatan bagi masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kajian, sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan atau saran yang dapat dilaksanakan secara langsung, atau saran praktis, maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang. Saran akademis. Kedalam kesimpulan dari sebuah kajian akan menjadi cermin bahwa ilmu tersebut semakin berkembang dan akan menghasilkan banyak pengikutnya. Di dalam mencari kebenaran melalui metode ilmiah, ketika teori kebenaran tersebut hendaknya digunakan secara komprehensif. Penggunaan teori koherensi akan nampak pada bagian yang membahas tentang teori atau tinjauan pustaka. Penggunaan teori korespondensi akan nampak pada bagian memuat tentang fakta, data, dan informasi. Sedangkan penggunaan teori pragmatis akan nampak saran yang dibuat dalam suatu tulisan ilmiah. Jelaskan tentang hubungan antara metodologi, metode, teknik. Kata metode dan metodologi sering digunakan secara berganti atau dipertukarkan khususnya pada kegiatan penelitian, sehingga kadang terkesan pengertian metode atau metode dikacaukan dengan pengertian metodologi atau metodologi. Tidak jarang digunakan istilah metodologi, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah metode kebalikannya. Menggunakan istilah metode, namun dimaksud adalah metodologi. Fakta semacam itu terlihat pada penggunaan istilah metode penelitian atau research method dan metodologi penelitian atau research methodology. Bagaimana dengan kata teknik dalam ilmu pemerintahan? Teknik yang dimaksud di sini adalah dihubungkan dengan kata penelitian atau teknik penelitian. Bila metodologi atau logika itu sama untuk semua disiplin ilmu, teknik penelitian itu sifatnya khas untuk setiap disiplin ilmu. Secara logika, setiap orang tahu bahwa asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air.
Namun hanya pakar-pakar yang berkecimpung dalam ilmu kimia saja yang mengetahui bagaimana teknik mereaksikan asam dan basa ini terjadi dalam tabung reaksi yang asing bagi pakar-pakar. Jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu pemerintahan dapat dilihat dari objek-objek tertentu yang mempunyai keserupaan satu sama lainnya. Adapun objek ilmu pemerintahan dapat dibagi dua, yaitu objek material ilmu pemerintahan adalah negara. Objek formal ilmu pemerintahan adalah hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam konteks kemenangan dalam pelayanan publik. Secara ontologi, ilmu pemerintahan memiliki objek material yang sama dengan ilmu yang lain, yaitu ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu administrasi negara. Dalam ikatan metodologis, ilmu mempunyai objek material sama, akan A. memiliki hubungan yang sangat erat, B. saling mempengaruhi, C. saling meminjam konsep dan teori. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dari dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang dapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Dengan pengertian lain, ilmu adalah pengetahuan yang dapat diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan, sehingga epistemologi sebuah ilmu senantiasa berkaitan dengan metodologi ilmu tersebut dan dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Karena ilmu merupakan sebuah bagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika memikirkan krusial dan dalam ilmu pemerintahan. Memahami aksiologi dalam konteks memiliki peran krusial dalam ilmu pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan mengarahkan kebijakan serta tindakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika berlaku. Haberdin menyatakan bahwa ilmu pemerintahan memiliki dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Mengkaji, mengembangkan, dan mempelajari ilmu pemerintahan untuk kemajuan disiplin itu sendiri adalah manfaat teoritisnya. Tujuan utama studi aksiologi dalam ilmu pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pemerintahan dan pembuatan kebijakan didasarkan pada prinsip moral yang teguh. Haberdin menyatakan bahwa studi aksiologi memungkinkan kami untuk menilai dan meningkatkan kualitas pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Studi ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Studi aksiologi tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis kita tentang ilmu pemerintahan, tetapi juga membantu meningkatkan risiko etis yang memungkinkan terlibat dalam program dan kebijakan pemerintah yang memungkinkan pencegahan masalah sebelum terjadi. Jelaskan tentang definisi pemerintahan dan pemerintah. Perkembangan pemerintahan yang ada saat ini tidaklah lepas dari eksistensi organisasi pemerintahan yang ditempatkan sebagai organisasi untuk melayani kepentingan publik atau organisasi sektor publik. Menurut Beishir mengatakan bahwa public sector is defined as the portion of the economy composed of a level of government and government-controlled enterprise. Therefore, it does not include private company, voluntary organization, and household. Jadi, pengelompokan sektor publik dengan sektor private lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Semua tingkatan pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat meningkatkan ekonomi negara merupakan sektor publik. Tidak termasuk perusahaan swasta,
organisasi sukarela, dan organisasi rumah tangga. Pada bagian lain, Bezier menyebutkan bahwa the term government comes from the Greek word, which means steering a ship, memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal. Istilah Yunani kubernen. Mendorong Bezier membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian, yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi atau government as institution, sedangkan dalam arti luas, pemerintah dapat diartikan sebagai sebuah proses atau government as a process. Dalam konteks bahasa Indonesia dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivis pemerintah. Masih merujuk tulisan yang diimbun oleh Bezier, dia menyebutkan bahwa is a strict sense the government, usually with the article, refers to authoritative expression of the state and describes the group of persons that has authority in a given unit at a certain time. Jadi dalam arti sempit, kata pemerintahan merujuk pada wujud kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu pada saat tertentu. Pemerintah memang selalu dikatakan dengan kemenangan atau authority, sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan atau power, sebab kewenangan adalah kekuasaan yang sah atau legitimate power yang biasanya didasarkan atas hukum. Dari definisi di atas adalah dapat diperoleh pemahaman bahwa kata government atau pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas. Kata tersebut dapat mencakup orang atau badan yang secara politik diberi kewenangan memerintah suatu entitas tertentu, atau menunjuk pada administrasi atau manajemen dari suatu organisasi sebuah kiat dalam menjalankan proses pemerintah, ataupun sebuah sistem atau kebijakan pemerintah. Tetapi kata tersebut dapat juga menjalankan fungsi memerintah sebuah entitas politik tertentu. Pilihan makna dari kata pemerintah akan sangat tergantung pada konteksnya. Jelaskan beda pemahaman antara ilmu filsafat dengan ilmu filsafat ilmu. Ilmu filsafat adalah cabang ilmu yang membahas persoalan mendasar dan universal tentang hakikat realitas, ontologi, hakikat pengetahuan atau epistemologi, dan hakikat nilai atau aksiologi. Ilmu filsafat berupaya mencari kebenaran yang paling mendasar dengan cara berpikir radikal atau hingga ke akar, sistematis, logis, dan komprehensif. Dalam konteks ini, filsafat tidak terbatas pada satu bidang tertentu, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti hakikat manusia, Tuhan, moralitas keadilan, negara, hingga makna kehidupan. Oleh karena itu, ilmu filsafat bersifat sangat luas dan abstrak. Ia tidak hanya mempersoalkan apa yang diketahui, tetapi juga apa itu hakikat yang ada, apa yang seharusnya, dan bagaimana manusia seharusnya hidup. Dengan demikian, ilmu filsafat terdiri dari sebagai disiplin ilmu yang tersendiri, yang otonom, dan memiliki tradisi panjang dalam sejarah pemikiran manusia. Sementara itu, filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas hakikat ilmu pengetahuan. Objek materialnya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah tinjauan filosofis terhadap ilmu tersebut. Filsafat ilmu tidak lagi membahas segala sesuatu secara umum seperti ilmu filsafat, melainkan memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa hakikat ilmu, bagaimana proses ilmu diperoleh, apa kriteria kebenaran ilmu, bagaimana struktur dan sistematika ilmu, apa batas-batas ilmu, serta bagaimana hubungan ilmu dengan nilai dan moral. Dalam pemikiran filsafat ilmu sangat penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan karena membantu menjelaskan landasan ontologis, apa yang menjadi objek ilmu pemerintahan, epistemologis, bagaimana metode memperoleh pengetahuan dalam ilmu pemerintahan, dan aksiologis, atau untuk apa ilmu pemerintahan digunakan.
Secara deskriptif dapat dikatakan bahwa ilmu filsafat bersifat lebih luas dan mendasar karena membahas segala realitas secara universal, sedangkan filsafat ilmu bersifat lebih spesifik karena memfokuskan diri pada refleksi kritis terhadap ilmu pengetahuan. Jika ilmu filsafat ibarat induk pemikiran yang memayungi berbagai cabang kajian, maka filsafat ilmu adalah salah satu cabangnya yang secara khusus menelaah ilmu itu sendiri. Ilmu filsafat bertanya tentang hakikat, keberadaan, dan nilai secara umum, sedangkan filsafat ilmu bertanya tentang hakikat ilmu sebagai sistem pengetahuan yang tersusun secara metodologis. Dalam perspektif metodologi ilmu pemerintahan, filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi teoritis untuk memastikan bahwa suatu disiplin ilmu memiliki dasar ontologi yang jelas, metode yang sahih, dan tujuan yang bernilai. Tanpa filsafat ilmu, suatu disiplin dapat kehilangan arah dan tidak memiliki pijakan konseptual yang kuat. Sedangkan ilmu filsafat berfungsi lebih luas lagi, yakni membentuk cara berpikir kritis, reflektif, mendalam dalam memahami berbagai persoalan kehidupan. Ilmu filsafat dan filsafat ilmu dapat dipahami secara sistematis melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi dasar dalam metodologi ilmu. Menurut beliau, kedua istilah tersebut seringkali dipahami secara keliru seolah-olah sama. Padahal, secara konseptual memiliki perbedaan mendasar baik dari segi ruang lingkup kajian, objek pembahasan, maupun fungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan perbedaan tersebut secara komprehensif agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami kedudukan masing-masing dalam struktur keilmuan. Ilmu filsafat adalah disiplin ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu secara menyeluruh dan mendasar. Ia tidak membatasi diri pada satu bidang tertentu, melainkan mencakup seluruh realitas, baik yang bersifat fisik maupun metafisik. Dalam konteks ini, ilmu filsafat membicarakan persoalan tentang hakikat manusia, hakikat kebenaran, hakikat moralitas, hakikat negara, hingga hakikat keberadaan itu sendiri. Ilmu filsafat sebagai landasan berpikir yang bersifat universal dan fundamental, karena ia menyentuh akar dari segala persoalan kehidupan. Secara ontologis, perbedaan utama antara ilmu filsafat dan filsafat ilmu terletak pada objek kajiannya. Ilmu filsafat memiliki objek yang sangat luas, yakni seluruh realitas yang ada. Sementara itu, filsafat ilmu memiliki objek yang lebih khusus, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat ilmu tidak lagi membahas semua realitas, tetapi membatasi kajiannya pada hakikat ilmu, struktur ilmu, serta batas-batas keilmuan. Dengan demikian, secara ontologis, filsafat ilmu merupakan bagian atau cabang dari ilmu filsafat. Secara epistemologis, ilmu filsafat berusaha mencari kebenaran melalui refleksi rasional, argumentasi logis, dan pemikiran yang mendalam. Ia tidak selalu bergantung pada metode empiris, tapi lebih pada penalaran kritis dan analisis konseptual. Sebaliknya, filsafat ilmu secara khusus mengkaji bagaimana ilmu memperoleh kebenaran, bagaimana metode ilmiah bekerja, serta bagaimana teori disusun dan diuji. Dalam hal ini, filsafat ilmu berfungsi untuk mengevaluasi dan mengkritisi proses ilmiah agar tetap berada dalam koridor rasionalitas. Secara aksiologis, ilmu filsafat bertujuan membentuk cara berpikir yang bijaksana, kritis, dan menyeluruh dalam memahami kehidupan. Filsafat membantu manusia menentukan nilai, etika, dan orientasi hidup. Sementara itu, filsafat ilmu lebih menitik beratkan pada nilai dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar secara metodologis, tetapi juga bermanfaat dan tidak merugikan manusia. Dengan demikian, orientasi nilai filsafat ilmu lebih spesifik pada tanggung jawab keilmuan. Dalam struktur keilmuan, ilmu filsafat dapat diibaratkan sebagai payung besar yang menaungi berbagai cabang pemikiran, termasuk filsafat ilmu. Artinya, filsafat ilmu merupakan bagian dari ilmu filsafat yang memiliki fokus kajian tertentu. Tanpa pemahaman ilmu filsafat secara umum, sulit untuk memahami filsafat ilmu secara mendalam, karena filsafat ilmu lahir dari tradisi berpikir filosofis yang lebih luas. Perbedaannya lainnya terletak pada ruang lingkup pembahasannya. Ilmu filsafat membahas persoalan yang bersifat universal dan abstrak,
seperti keberadaan, kesadaran, nilai, dan makna hidup. Sementara filsafat ilmu membahas persoalan yang lebih spesifik, seperti karakteristik ilmu, perbedaan ilmu dan non-ilmu, validitas metode penelitian, serta hubungan antara teori dan fakta. Dengan kata lain, filsafat ilmu berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap praktik ilmiah. Dalam konteks ilmu pemerintahan, ilmu filsafat membantu memahami hakikat pemerintahan secara mendasar, sedangkan filsafat ilmu membantu menjelaskan apakah ilmu pemerintahan telah memenuhi syarat sebagai ilmu yang berdiri sendiri, memiliki objek kajian yang jelas, metode yang sahih, serta tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Jelaskan konkret dari filsafat dan penjabaran dari etimologis filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang berdiri dari kedua kata yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Penggabungan kedua kata tersebut membentuk makna dasar atau cinta akan kebijaksanaan. Akan tetapi, makna etimologis ini tidak hanya dipahami secara harfiah, melainkan mengandung arti yang lebih mendalam sebagai sikap intelektual manusia yang selalu terdorong untuk mencapai kebenaran sejati. Filsafat tidak sekedar menunjukkan kesenangan terhadap ilmu, tetapi merupakan usaha sadar, reflektif untuk memahami realitas secara mendasar, sehingga makna atau cinta akan kebijaksanaan menggambarkan komitmen berpikir yang serius, mendalam, dan bertanggung jawab dalam menemukan hakikat sesuatu. Kata cinta dalam filsafat memiliki arti yang sangat penting karena menunjukkan adanya dorongan batin dan komitmen intelektual untuk terus mencari dan mengembangkan pengetahuan. Cinta di sini bukanlah emosi biasa, melainkan sikap kesungguhan untuk tidak puas pada jawaban-jawaban dangkal atau sekedar menerima tradisi tanpa pengujian rasional. Sementara itu, kebijaksanaan tidak banyak berarti kepandaian atau kecerdasan, tetapi pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan syarat nilai moral. Kebijaksanaan mengandung dimensi etis sehingga filsafat tidak hanya berorientasi pada kebenaran rasional, tetapi juga pada kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat sudah mengandung dimensi rasional sekaligus moral. Filsafat adalah fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pemerintahan. Menurutnya, sebelum suatu disiplin ilmu diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri, harus terlebih dahulu dijelaskan secara filosofis apa yang menjadi objek kajian, bagaimana metode yang digunakan, dan apa tujuan ilmu tersebut. Tanpa dasar filosofis, ilmu hanya akan menjadi kumpulan fakta dan data tanpa arah dan makna. Oleh karena itu, filsafat berperan sebagai landasan konseptual yang kejelasan batas, struktur, dan orientasi suatu disiplin ilmu. Secara epistemologis, filsafat membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dan sahih. Filsafat mengkaji sumber pengetahuan, metode penelitian, serta kriteria kebenaran. Dalam perspektif metodologi ilmu, suatu ilmu harus memiliki metode yang jelas dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karena itu, filsafat berfungsi untuk mengkritisi dan mengevaluasi metode ilmiah, agar tidak terjebak pada cara berpikir yang sempit atau tidak valid. Filsafat memastikan bahwa proses pencarian kebenaran dilakukan secara rasional, terbuka, dan sistematis. Secara aksiologis, filsafat membahas tujuan dan nilai dari ilmu pengetahuan. Filsafat tidak hanya bertanya apakah suatu pengetahuan itu benar, tetapi juga apakah pengetahuan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pemerintahan, ilmu tidak boleh hanya digunakan untuk mencapai efisiensi administratif atau kepentingan kekuasaan, tetapi harus berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat luas. Ilmu tanpa landasan nilai dapat kehilangan arah dan bahkan berpotensi merugikan manusia. Secara konkret, dalam kehidupan sehari-hari, filsafat tampak dalam sikap kritis terhadap setiap kebijakan, keputusan, dan asumsi yang berkembang di masyarakat.
Filsafat mendorong seorang untuk tidak menerima informasi secara pasif, tetapi selalu bertanya tentang dasar, alasan, tujuan dari suatu tindakan. Dalam dunia akademik, sikap filosofis ini melahirkan tradisi ilmiah yang sehat, karena setiap teori diuji dan diperdebatkan secara rasional. Dalam praktik pemerintahan, sikap filosofis membantu para pemimpin agar tidak hanya berpikir pragmatis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa filsafat secara etimologis berarti cinta akan kebijaksanaan, dan secara konkret merupakan landasan berpikir yang mendalam, rasional, sistematis, serta bernilai dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Filsafat bukan sekedar pemikiran abstrak yang jauh dari realitas, melainkan kerangka konseptual yang membentuk pola pikir ilmiah dan etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga keberadaannya menjadi yang sangat penting dalam membangun tradisi keilmuan dan praktik pemerintahan yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan bersama. Jelaskan pemahaman tentang siapakah sosok filsuf. Sosok filsuf bukan sekadar orang yang pandai berbicara tentang teori-teori abstrak, melainkan pribadi yang memiliki komitmen intelektual yang kuat untuk mencari kebenaran secara mendalam dan rasional. Filsuf adalah individu yang tidak puas dengan jawaban-jawaban dangkal atau sekadar menerima tradisi tanpa pengujian kritis. Ia adalah pencari kebijaksanaan yang secara sadar menempatkan akal budi sebagai alat utama dalam memahami realitas. Dengan demikian, filsuf dipahami sebagai pribadi yang memiliki sikap reflektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam berpikir. Filsuf adalah seseorang yang berpikir secara radikal, artinya berpikir sampai ke akar persoalan. Ia tidak berhenti pada gejala permukaan, tetapi berusaha menemukan hakikat terdalam dari suatu fenomena. Misalnya, ketika membahas tentang negara atau pemerintahan, seorang filsuf tidak hanya membicarakan struktur organisasi atau prosedur administrasi, melainkan mempertanyakan apa hakikat negara, apa tujuan kekuasaan, apa dasar moral dan pemerintahan itu sendiri. Inilah ciri khas pemikiran filosofis yang membedakan dari pemikiran biasa. Selain itu, filsuf memiliki sikap kritis terhadap segala bentuk asumsi dan dogma. Ia tidak menerima sesuatu bahwa karena hanya dianggap benar oleh kebanyakan orang, atau karena diwariskan oleh tradisi. Sikap kritis ini sangat penting membangun tradisi ilmiah yang sehat. Filsuf ini mempertanyakan dasar sesuatu pendapat, mencari argumen yang kuat, serta membuka ruang dialog untuk menguji kebenaran suatu gagasan. Sosok filsuf memiliki kesadaran ontologis, yaitu kesadaran untuk memahami hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ia tidak hanya tertarik pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang sebenarnya. Jelaskan pemahaman tentang fenomena filsafat. Fenomenologi dalam filsafat dipahami sebagai suatu pendekatan yang berupaya memahami realitas bagaimana ia menampakkan diri dalam kesadaran manusia. Fenomenologi tidak langsung menilai atau menghakimi suatu gejala berdasarkan teori yang sudah ada, tetapi terlebih dahulu berusaha menangkap makna dari pengalaman bagaimana dialami oleh subjek. Dengan demikian, fenomenologi menekankan pentingnya kesadaran pengalaman langsung dan pemaknaan terhadap fenomena sebelum dilakukan analisis lebih lanjut secara konseptual. Dalam perspektif ontologis, fenomenologi memandang bahwa realitas tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri secara objektif, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki makna dalam kesadaran manusia. Secara epistemologis, fenomenologi memberikan pendekatan yang berbeda dari positivisme yang menekankan data empiris dan pengukuran kuantitatif. Fenomenologi justru menekankan pemahaman makna atau meaning dan intensionalitas kesadaran. Dalam kerangka metodologi ilmu, pendekatan ini relevan karena tidak semua fenomena sosial dapat dipahami hanya melalui angka dan statistik.
Kebijakan publik tidak hanya dipahami dari hasil formalnya, tapi juga bagaimana kebijakan itu dirasakan dan dimaknai oleh masyarakat. Jelaskan bahwa pengantar filsafat ilmu akan membawa saudara dalam mempelajari sejarah perkembangan ilmu termasuk aliran ilmu pemerintahan di Indonesia. Pengantar filsafat ilmu dalam kerangka merupakan pintu awal yang sangat penting untuk memahami bagaimana ilmu itu lahir, berkembang, dan mengalami dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Melalui pengantar filsafat ilmu, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada definisi ilmu secara umum, tetapi juga diajak memahami dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari setiap disiplin ilmu. Dengan memahami fondasi tersebut, seseorang akan lebih mudah menelusuri sejarah perkembangan ilmu secara kritis dan sistematis. Sejarah perkembangan ilmu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran filsafat. Setiap fase perkembangan ilmu selalu didahului oleh perubahan cara berpikir manusia tentang realitas dan kebenaran. Misalnya pergeseran dari pemikiran mitologis ke rasional, dari skolastik ke empirisme dan positivisme, hingga ke pendekatan kontemporer yang lebih kritis dan interpretatif. Pengatur filsafat ilmu membantu mahasiswa memahami bahwa perkembangan ilmu bukan sekedar akumulasi data, tapi juga perubahan paradigma berpikir. Secara ontologis, pengantar filsafat ilmu mengajarkan mahasiswa untuk memahami apa yang menjadi objek suatu ilmu pada setiap periode sejarahnya. Dalam sejarah ilmu, sering terjadi perubahan dalam cara memandang objek kajian. Hal ini juga terjadi dalam ilmu pemerintahan di Indonesia, di mana pada awalnya pemerintahan dipahami oleh sebagai praktik administrasi kekuasaan, kemudian berkembang menjadi kajian ilmiah yang memiliki objek formal dan material yang lebih jelas. Secara epistemologis, pengantar filsafat ilmu menjelaskan bahwa metode memperoleh pengetahuan berubah dari masa ke masa. Dalam sejarah perkembangan ilmu dapat bergeseran dari pendekatan spekulatif ke empiris, dari pendekatan normatif ke pendekatan ilmiah yang sistematis. Dasar epistemologis ini, mahasiswa dapat menelusuri bahwa ilmu pemerintahan di Indonesia mengadopsi berbagai metode, baik yang bersifat normatif, deskriptif, maupun analitis. Memahami aliran-aliran dalam ilmu pemerintahan di Indonesia, mahasiswa perlu memahami latar belakang filosofinya. Misalnya ada pengaruh positivisme dalam pendekatan administrasi publik, pengaruh normatif dalam kajian pemerintah klasik, hingga pendekatan kritis dan partisipatif dalam era reformasi. Semua aliran tersebut memiliki akar filosofis yang dapat dipahami melalui pengantar filsafat ilmu. Dalam konteks Indonesia, sejarah perkembangan ilmu pemerintahan juga dipengaruhi oleh dinamika politik nasional, mulai dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Pengantar filsafat ilmu membantu mahasiswa memahami bahwa setiap periode tersebut melahirkan cara pandang dan pendekatan yang berbeda terhadap pemerintahan. Dengan dasar filosofis yang kuat, mahasiswa dapat melihat perkembangan secara objektif dan analitis. Pengantar filsafat ilmu juga memperjelas identitas ilmu pemerintahan sebagai disiplin yang mandiri. Pentingnya memperjelas objek kajian, metode, dan tujuan ilmu pemerintahan agar tidak tumpang tindih dengan ilmu politik atau administrasi publik. Melalui pemahaman sejarah perkembangannya, mahasiswa dapat melihat proses pembentukan identitas secara bertahap. Jelaskan fungsi ilmu. Metodologi ilmu pemerintahan. Fungsi ilmu tak hanya dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, tapi sebagai instrumen rasional yang memiliki peran strategis dalam memahami, menjelaskan, dan mengarahkan kehidupan manusia. Ilmu berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, sehingga manusia tidak lagi bergantung pada mitos, asumsi, atau spekulasi yang tidak teruji. Dengan demikian, fungsi ilmu pertama-tama adalah memberikan landasan rasional dalam memahami realitas. Fungsi ilmu yang utama adalah fungsi deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan fenomena secara sistematis dan objektif. Ilmu membantu manusia mengetahui apa yang terjadi, bagaimana suatu peristiwa berlangsung, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Dalam konteks ilmu pemerintahan misalnya, ilmu berfungsi untuk mendeskripsikan struktur pemerintahan, proses kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara faktual dan terukur. Selain fungsi deskriptif, ilmu juga memiliki fungsi eksplanatif, yaitu menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena. Ilmu tidak cukup hanya menggambarkan realitas, tetapi juga harus mampu menjelaskan mengapa realitas itu terjadi. Dalam ilmu pemerintahan, fungsi ini terlihat ketika ilmuwan berusaha menjelaskan mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal, atau mengapa terjadi konflik dalam sistem birokrasi.
Ilmu juga memiliki fungsi prediktif, yaitu kemampuan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan pola hukum yang telah ditemukan. Melalui analisis ilmiah, manusia dapat memperkirakan dampak suatu kebijakan atau perubahan sosial tertentu. Fungsi berikutnya adalah fungsi kontrol atau pengendalian, yaitu kemampuan ilmu untuk membantu manusia mengendalikan mengarahkan suatu fenomena agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pemerintahan, ilmu membantu merancang sistem administrasi yang efektif, membuat regulasi yang tepat, dan menciptakan tata kelola yang baik. Dengan ilmu, pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif semata. Jelaskan paradigma ilmu pemerintahan yang lama dan yang baru. Paradigma ilmu pemerintahan yang lama dan paradigma yang baru merupakan bagian dari dinamika perkembangan ilmu yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan pemikiran ilmiah. Dalam kajian metodologi ilmu pemerintahan, paradigma tidak hanya dipahami sebagai teori, tapi sebagai kerangka berpikir menyeluruh yang mencakup aspek ontologis apa yang dipelajari, epistemologis bagaimana cara mempelajarinya, dan aksiologis atau untuk apa ilmu itu digunakan. Oleh karena itu, perubahan paradigma menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam cara memandang hakikat pemerintahan sebagai objek ilmu. Paradigma lama ilmu pemerintahan cenderung menempatkan pemerintahan sebagai fenomena kekuasaan yang bersifat formal dan legalistik. Fokus kajiannya lebih banyak pada struktur kelembagaan negara, hierarki kekuasaan, serta aspek normatif yang berkaitan peraturan perundang-undangan. Dalam paradigma ini, pemerintah dipahami terutama sebagai aktivitas menjalankan kekuasaan negara berdasarkan hukum yang berlaku. Secara ontologis, paradigma lama melihat objek ilmu pemerintahan sebagai lembaga-lembaga negara dan aparat penyelenggara kekuasaan. Pemerintah dipahami secara sempit sebagai aktivitas birokrasi dan administrasi negara. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh tradisi positivisme dan legal formalistik, di mana realitas pemerintahan dianggap dapat dipahami melalui aturan tertulis dan struktur organisasi semata tanpa banyak mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat. Secara epistemologis, paradigma lama cenderung menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Artinya, ilmu lebih banyak menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya berjalan menurut aturan hukum, bukan bagaimana pemerintahan itu berlangsung dalam praktik sosial yang nyata. Secara aksiologis, paradigma lama berorientasi pada stabilitas dan ketertiban. Tujuan utama ilmu pemerintahan dalam paradigma ini adalah mendukung penyelenggaraan kekuasaan yang efektif dan tertib. Aspek partisipasi masyarakat dan demokratisasi belum menjadi perhatian utama. Pemerintahan dipandang sebagai pusat otoritas yang mengatur masyarakat dari atas ke bawah. Secara ontologis, paradigma baru memperluas objek kajian ilmu pemerintahan tidak lagi dipahami semata-mata lembaga formal, tetapi juga mencakup kekuasaan, partisipasi masyarakat, tata kelola atau governance, dan dinamika kebijakan publik. Dengan demikian, objek kajiannya menjadi lebih luas, kontekstual, dan responsif. Secara epistemologis, paradigma baru menggunakan pendekatan yang lebih beragam dan terbuka, termasuk metode empiris, kualitatif, partisipatif, dan interdisipliner. Ilmu pemerintahan tidak lagi hanya bertumpu pada kajian normatif, tetapi juga penelitian lapangan yang menggambarkan realitas pemerintahan secara faktual. Secara aksiologis, paradigma berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan dipahami sebagai sarana pelayanan publik yang harus responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ilmu pemerintahan harus memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat agar tidak terjebak pada pendekatan kekuasaan semata. Dengan demikian, perbedaan antara paradigma ilmu lama dan paradigma baru ilmu pemerintahan terletak pada cara memandang hakikat pemerintahan, metode yang digunakan untuk mempelajari serta tujuan yang ingin dicapai. Paradigma lama bersifat legalistik, struktural, dan berorientasi pada stabilitas kekuasaan. Sedangkan paradigma baru bersifat partisipatif, empiris, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan terus berkembang mengikuti dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian penyampaian materi tentang pengantar ilmu filsafat dari Praja Pratama Firly Nur Razak. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.